Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya dari Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan penuh komunikasi yang baik, objektif, penuh manfaat dan inspiratif. Oke, pagi ini saya akan coba bincang-bincang santai tentang ojo dibanding-banding kayak kayak lagu yang lagi viral itu loh. Jadi kita itu, oh iya, sebelumnya saya mau menegaskan kembali bahwa apa-apa yang saya akan sampaikan ini bukan dari profesional atau semacamnya, karena saya bukan filosof kehidupan atau apapun. Cuma ini saya ambil berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman, dari saudara, dari beberapa orang yang sudah terpercaya bahwa ilmu-ilmunya itu ternyata terbukti dalam kehidupan. Jadi ojo dibanding-banding ke. Jadi ojo dibanding-banding ke itu artinya sangat besar sekali loh dalam kehidupan. Jadi misal ya, dalam rumah tangga misalnya seorang ibu atau seorang bapak itu misalnya punya anak dua itu atau anak tiga, itu ndak boleh banding-banding ke anaknya. Misalnya anaknya yang pertama itu manut, penurut ya, terus rapi, terus di sekolahan atau di kuliahan itu selalu berprestasi. Sedangkan mungkin anaknya yang nomor dua itu mungkin tidak terlalu nurut, terus penampilannya sering kadang selenco, atau kalau bahasa Jawanya tuh selenco ya, atau seenaknya sendiri. Terus di prestasinya di akademis itu misalnya tidak terlalu pinter kayak gitu, okay? Itu tidak boleh dibanding-banding, okay? Nanti kalau misalnya dari kecil anak yang nomor dua itu selalu, kan sering tuh kita sering dengar misalnya, "Dek, mbok kamu itu kayak abangmu, mbok kamu itu kayak kakakmu, mbok kamu itu kayak emasmu," misalnya kayak gitu. Itu sekali dua kali itu akan terekam. Itu kalau misalnya dari kecil itu nanti si anak itu akan membuat standar nasional. Standar nasionalnya itu bukan standar nasional Indonesia, tapi standar nasional keluarga yang sudah di apa namanya di diciptakan oleh orang tuanya sendiri tadi itu. Padahal semua anak atau semua manusia itu sudah dibekali, sudah diberikan kelebihannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang menciptakan. Itu kalau misalnya nanti selubung standar nasional keluarganya itu tidak dipecahkan, itu nanti anak yang kedua itu bisa jadi malah tambah nakal, atau malah menjadi anak yang minder, bahkan mungkin kemampuan-kemampuan yang mungkin dimilikinya di dalam itu, di dalam dirinya itu tidak bisa dikeluarkan, karena dia udah merasa, walaupun misalnya dia punya kelebihan nyanyi, punya kelebihan misalnya berhitung, matematika, tapi karena yang sudah ditimbulkan oleh orang tuanya tadi, kelebihan itu, pinternya itu di bagian akademis, bukan masalah, bukan tentang menyanyi misalnya kayak gitu. Nah itu jadi anaknya sudah, oh berarti kalau pinter nyanyi itu bukan merupakan suatu kepinteran kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus untuk anaknya yang pertama yang selalu dianggap baik, atau anak anak manapun, entah itu anak pertama atau anak kedua atau malah anak bungsu ragil yang dianggap selalu baik itu, selalu menjadi standar nasionalnya, itu juga akan menjadi anak yang halusinasi. Dalam artian di sini anak yang halusinasi, dia tidak tahu lagi kaidah-kaidah kurang dalam kehidupannya. Jadi suatu waktu nanti kalau misalnya mendapatkan fase yang dia itu menurun, dalam artian mungkin ya sekarang mungkin orang tuanya dukung terus, yang bapak ibunya itu dukung terus, tapi suatu waktu kalau misalnya ibu bapaknya udah nggak ada, udah meninggal dunia, udah nggak ada lagi kan yang membuat dia sebagai standar nasional yang terhebat, terpintar, terpercaya dan sebagainya.
adanya pandangan orang lain yang secara objektif akan menilai apa adanya tentang masalah-masalah yang menjadi tolak ukurnya. Itu nanti dia juga akan menjadi down. Wah, biasanya saya selalu menjadi yang terhebat, saya menjadi yang terpercaya, saya selalu menjadi standar untuk semuanya. Tapi sekarang sudah tidak kayak gitu. Nah, ini kalau di masalah, misalnya masalah keluarga. Jadi kalau misalnya jadi orang tua, punya anak yang tadi itu, yang satu seperti ini, satu seperti itu tadi, yang seperti yang saya sampaikan, bijaklah dalam melihat. Semua itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dukunglah dengan porsinya masing-masing. Kayak tadi yang pintar di akademis ya, ya sudah support yang betul untuk menjadikan dia itu anak yang hebat di akademis. Nanti kuliahnya misalnya ngambil kedokteran atau insinyur atau arsitek kayak gitu kan. Terus anak yang kedua kalau memang dia memang pinternya ngeband, ya sudah, mungkin difasilitasi untuk menyanyi yang baik kayak gitu mungkin, atau malah bukan menyanyi ya, karena menyanyi itu juga mungkin difasilitasi, mungkin dia bisa ikut ngaji yang bernada yang baik kayak gitu kan. Karena kan biasanya kalau orang pinter nyanyi itu ngajinya juga, kalau di Islam itu ngaji Al-Qur'annya nanti suaranya juga akan bagus kayak gitu. Jadi semua itu punya poinnya masing-masing, tergantung kita mau melihatnya dari sudut pandang yang mana kayak gitu. Itu tentang ojo dibanding-bandingkan dalam keluarga. Begitu juga dalam masalah pekerjaan. Misalnya Anda sebagai seorang bos atau leader atau pemimpin perusahaan, juga jangan banding-banding ke. Anda itu kalau menjadi orang yang lagi tinggi atau lagi memimpin apapun itu, dalam tingkat yang besar maupun yang tingkat yang kecil, seorang pemimpin itu akan kehilangan kemampuan melihatnya yang objektif. Karena apa? Rata-rata semua orang yang akan ditunjukkan kepadanya itu hal yang baik-baik, akan mencari yang sebaik mungkin yang akan ditunjukkan kepada pemimpinnya. Makanya sering kita dengar filosofi-filosofi bahwa seorang pemimpin akan kehilangan kemampuannya untuk melihat. Karena semua orang akan berusaha menunjukkan yang baik-baik saja kepada pemimpinnya kayak gitu. Maka dari itu seorang pemimpin harus pintar-pintar mendengar. Karena biasanya kalau sudah jadi pemimpin itu, dalam memimpin apapun, mau organisasi kecil, organisasi besar, mau warung kelontong atau apa, kalau jangankan warung kelontong, kita udah jadi majikan punya babu gitu aja, punya pembantu rumah tangga, kadang-kadang udah merasanya itu wow, high, gede kayak gitu. Itu kemampuan mendengarnya sudah semakin kecil, karena merasanya apa? Saya yang membayar, saya lebih tinggi darinya, saya lebih pinter darinya, seperti itu. Itu jangan. Jadi justru semakin kita berada di atas, memang ini sulit, sangat sulit sekali. Saya sendiri belum mampu untuk maksimal melakukan ini. Tapi di saat seorang pemimpin atau yang berada yang lebih atas itu mampu untuk mendengarkan dengan seksama, dengan runtun, dengan objektif, maka tadi kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan antara si A dan si B. Oh, ternyata bawahan kita itu atau yang kita pimpin itu, yang A itu punya kemampuan begini, yang B itu punya kemampuan begini, yang itu realnya aja udah beda, berarti kan tidak bisa kita banding-bandingkan. Tinggal kita kayak kita membangun sebuah rumah, kita akan mempergunakan mereka semua itu dengan kemampuannya masing-masing untuk menciptakan tujuan dari organisasi yang kita pimpin kayak gitu. Mungkin ini sedikit dari saya di pagi ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu pagi yang baik. Mudah-mudahan hari Minggu yang cerah ini bermanfaat untuk kita semua, semakin baik dari hari yang kemarin. Mohon maaf atas kehilapan apabila ada kehilapan dalam kata-kata yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama manusia dan makhluk lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.